Bismillahirrahmanirrahim. Salam Persatuan Nusantara, Rahayu, Rahayu, Rahayu dimanapun Anda berada. Salam lestari, salam santun, salam damai. Olah rasa, olah jiwa, olah fikir, olah zikir. Mantapkan keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke teman-teman, kita lanjut pada kesempatan hari ini. Kita kemarin bahas masih dengan tema Gunung Slamet dan Sejarah Galuh Purba yang kita kutip dari sindonews.com, ditulis oleh Bapak Hasan Kurniawan, Kamis 8 Mei 2014 ya. Kita kemarin sudah sampai ke nama-nama raja, oke. Tapi video sempat berhenti, kita langsung coba pada kesempatan ini. Ada sekitar 36 ini, langsung. Kita kemarin pada Sang Manisi alias Lutung Kasarung untuk Raja-Raja Galuh ya, naskah Wang Sekerta. Menurut naskah Wang Sekerta, daftar lengkap raja-raja yang bertahta di Kerajaan Galuh antara lain. Oke teman ya, kita kemarin sudah sampai Sang Manisi alias Lutung Kasarung 783 sampai 799 Masehi sebagai Raja Galuh. Langsung teman. Sang Triwulan jadi raja pada tahun 799 sampai 806 sebagai Raja Galuh. Sang Walengsa 806 sampai 813 Masehi sebagai Raja Galuh. Prabu Linggabumi 813 852 Masehi sebagai Raja Galuh. Dangyang Guru Wisuda 852 920 Masehi sebagai Ratu Galuh. Berarti putri mungkin ini. Prabu Jayadrata 921 949 Masehi sebagai Ratu Galuh, atau sekitar 50 Masehi. Prabu Harimurti 949 sampai 966 garis miring 7 Masehi. Prabu Yudanegara 966 988 garis miring 9 Masehi sebagai Ratu Galuh. Prabu Lingkasakti 988 sampai 1012 garis miring 3 Masehi sebagai Ratu Galuh. Pasiguru Dharma Satyadewa 1012 sampai 1027 garis miring 8 Masehi sebagai Raja Galuh. Prabu Arya Tunggalningrat 1065 sampai 1091 garis miring 2 Masehi sebagai Raja Wilayah Galuh. Resi Guru Batarahyang Purnawijaya 1091 sampai 1011 Masehi sebagai Ratu Galuh. Batarahyang Janawati 1111 sampai 1152 garis miring 3 Masehi sebagai Ratu Galuh dengan ibu kota Galunggung. Prabu Dharma Kusuma. Oke teman. Oke lanjut teman, untuk di sini tertera tahun menjabat tahun Jawa, tapi kita ambil Masehinya ya. Lanjut Prabu Guru Dharma Siksa. Wah, namanya nih. Tahun 1157 sampai 1297 garis miring 8 Masehi sebagai Maharaja Galuh dan Sunda. Rakeyan Saunggalah 1167 garis miring 8 sampai 1297 garis miring 8 Masehi sebagai Ratu Galuh. Nah, ada lagi nih 1297 sampai 1303 garis miring 4 menjadi Maharaja Galuh dan Sunda. Oke. Maharaja Citanggada 1303 sampai 1311 garis miring 2 Masehi sebagai Maharaja Galuh dan Sunda. Maharaja Linggadewata 1311 1333 garis miring 4 Masehi sebagai Maharaja Galuh dan Sunda. Maharaja Ajiguna 1333 sampai 1340 garis miring 1 Masehi sebagai Maharaja Galuh dan Sunda. Maharaja Ragamulya 1340 garis miring 1 1350 garis miring 1 Masehi sebagai Maharaja Galuh dan Sunda. Maharaja Linggabuana 1350 garis miring 1
1357 garis miring 8 Masehi sebagai Maharaja Galuh dan Sunda. Mangkubumi Suradipati 1357 1371 garis miring 2 Masehi Maharaja Galuh dan Sunda. Oke. Mahaprabu Niskala Wastu Kencana 1371 1475 garis miring 6 penguasa Galuh dan Sunda. Dewa Niskala atau Ningrat Kencana 1475 garis miring 6 sampai 1482 garis miring 3 Masehi sebagai Raja Galuh. Prabu Ningratwangi 1482 garis miring 3 1501 garis miring 2 Masehi sebagai Ratu Galuh mewakili kakaknya Sri Baduga Maharaja penguasa Galuh dan Sunda. Lanjut teman, Prabu Jayaningrat 1501 garis miring 2 1528 garis miring 9 Masehi. Prabu Jayaningrat bukan Ratu Galuh terakhir dan kerajaan Galuh tidak ditaklukkan oleh kerajaan Cirebon, namun Kawali tidak jadi pusat kerajaan Galuh, tapi berpindah ke Galuh Salawe Pengauban di Cimaragas Ciamis. Lalu Maharaja Cipta Sangyang di Galuh Salawe 1528 sampai 1595 di Cimaragas Ciamis. Masa kerajaan Galuh berakhir di zaman Mataram 1595. Saat itulah raja-raja di seluruh Pulau Jawa termasuk Galuh diturunkan statusnya menjadi kabupaten oleh Mataram, teman. Prabu Cipta Permana 1595 sampai 1618 Masehi, raja kerajaan Galuh terakhir, dapat pula dilihat dalam daftar Bupati Ciamis di mana Adipati Panaikan 1618-1625 Masehi sebagai Bupati Galuh pertama, teman. Oke. Dalam kurung kerajaan Galuh jadi Kabupaten Galuh sampai tahun 1914 atau Ciamis. Nama Kabupaten Ciamis sejak 1916 zaman Bupati Arya Sastrawinata yang menjabat tahun 1914-1935. Galuh Kawali sepeninggal Prabu Jayaningrat. Langsung lanjut teman. Sepeninggal Prabu Jayaningrat, penguasa Galuh Kawali dalam pengaruh Cirebon. Oke. Pangeran Dungkut atau Lungkut 1528 sampai 1575 Masehi, putra lanang Buana Raja Kuningan menjadi penguasa Galuh Kawali pengganti Jayaningrat. Pangeran Bangsit 1575 sampai 1592 Masehi disebut juga Mas Palembang putra Pangeran Dungkut. Pangeran Mahadikusumah atau Apun di Anjung 1592 Masehi, putra Pangeran Bangsit. Pangeran Usman 1643 menikahi putri Pangeran Mahadikusumah dan ia yang pertama dimakamkan di situs Kawali, teman. Dalam Adipati Singacala 1643 sampai 1718 Masehi, putra Adi Dempul cicit Pangeran Bangsit menikahi Nyi Anjung Sari putra Pangeran Usman. Oke, langsung sementara di wilayah Galuh yang lain, ini nama-nama Raja Galuh ya teman. Sementara di wilayah Galuh yang lain yaitu Galuh Pengauban Ciamis Selatan, nama Galuh muncul lagi yang ingin menjadi Ratu Galuh yang menguasai kerajaan kecil semacam Kandagalante dalam kurung ya, tempat Pengauban perlindungan terletak antara Cipamalit dan Cisanggarung, lalu ke daerah aliran Sungai Citandui. Kerajaan Galuh yang dirancang oleh Pucuk Umum Pengauban dalam kurung dibangun oleh Kamalarang dibantu oleh masyarakat Pakidulan atau sebelah utara ya, yang tempatnya di tengah hutan berjarak dari laut, penyisiran kurang lebih 5 km, luasnya kurang lebih 100 depa persegi sekitar 1,2 Masehi. Oke. Itu mungkin di situ ada situs mungkin ya teman, dengan luas kurang lebih 5 km luasnya, 100 depa persegi sekitar 1,2 meter. Oke. Sekeliling dipagar tanaman haur kuning yang berduri, sebelah utara dibuat alun-alun yang luasnya 50 depa persegi. Oke teman. Di sebelah selatan ada tanah kosong seluas 50 depa persegi. Bangunan keratonnya sangat sederhana. Jadi ini di daerah Pengauban Kamalarang. Ada situs mungkin di sana. Jadi Penggalangan didirikan 7 rumah untuk para menteri dan pegawai negara yang penting. Jadi di sekeliling tempat itu ada 7 rumah untuk tempat pegawai begitu.
Pada zaman dulu begitu mungkin teman. Di sekitar rumpun haur dikelilingi oleh perumahan rakyat yang setia sebanyak 100 orang ditambah oleh rakyat Bagolo serta Kamulyan Maratama, Maradua, dan Maratiga yang setia kepada Prabu Haur Kuning dalam membangun pusat Galuh Pengauban. Oke teman-teman, terima kasih pada kesempatan hari ini kita sampai pada Galuh Pengauban. Jadi kita lanjut untuk di lain kesempatan, semoga bermanfaat. Tengok-tengok, baca-baca dari sindonews.com untuk hari ini. Terima kasih. Semoga sehat, Anda diberi kesejahteraan dimanapun berada. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.